Pembangunan kereta Makassar Parepare telah dimulai sejak 2014, namun progresnya baru terlihat sejak 2015. Butuh waktu 8 tahun hingga kereta bisa dinikmati masyarakat. Proyek ini dibangun dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Nilai investasi belanja modal mencapai Rp988,5 miliar dan biaya operasi mencapai Rp971,5 miliar dengan masa konsesi selama 16 tahun sejak tanggal operasi komersial tahap 1 pada 12 Oktober 2022. Kereta api Makassar Parepare merupakan salah satu proyek infrastruktur yang pendanaannya berasal dari skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU yang dijamin langsung oleh pemerintah lewat salah satu BUMN yakni PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau PII yang berkoordinasi langsung dengan Kementerian Keuangan. Saya akan mencari tahu lebih lanjut sambil nyobain langsung kereta pertama di Sulawesi. Selama masa operasi komersial tahap 1, belum semua stasiun di jalur Makassar Parepare beroperasi, tetapi baru dari stasiun Mangilu ke stasiun Garongkong. Masyarakat yang hendak mencoba juga tidak dikenakan biaya, alias gratis. Pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait proyek kereta api pertama di Pulau Sulawesi, saya sudah bersama Bapak Andre Pernana, Direktur Bisnis dari PT PI. Pak Andre, apa kabar? Alhamdulillah, baik Mbak Mira. Ya, siap. Terima kasih Pak waktunya untuk TVNBC Indonesia. Sama-sama. Kita lagi ada di kereta uji cobanya. Iya, ini satu kesempatan langka, Alhamdulillah. Kita sedang ada di Sulawesi, Pulau Sulawesi. Tepatnya ruas antara kota Makassar dengan kota Parepare. Tepatnya lagi kita baru melewati titik tertinggi dari ruas ini. Ini adalah ruas kereta api pertama di Pulau Sulawesi yang alhamdulillah sudah bisa diwujudkan melalui skema pembiayaan campuran yang didukung oleh Kementerian Perhubungan tentunya sebagai Kementerian Teknis dan juga Kementerian Keuangan termasuk kami di PT PI. Pak, boleh dijelaskan posisinya sendiri PT PI sendiri dalam proyek ini seperti apa sih? Baik, terima kasih Mbak Mira. Jadi mungkin sedikit saya menjelaskan tentang PT PI. PT PI adalah sebuah BUMN yang dikelola dan diawasi langsung oleh Menteri Keuangan karena sifatnya lebih sebagai instrumen fiskal dan kami sering disebut juga sebagai Special Mission Vehicle atau SMV dari Kementerian Keuangan yang mendukung pembangunan infrastruktur melalui penyediaan penjaminan pemerintah. Nah, pada proyek ini secara khusus kami mendapatkan juga mandat selain memberikan penjaminan pemerintah untuk skema KPBU, kami juga ditugaskan untuk melaksanakan fasilitas Project Development Facility, yaitu penyiapan proyek dan pendampingan transaksi. Jadi artinya di sini pemilik proyeknya adalah Menteri Perhubungan yang sebelumnya telah membiayai proyek ini menggunakan APBN, alokasi dari Menteri Keuangan dan juga skema SBSN atau surat berharga syariah negara, dan ada beberapa ruas yang dicoba dikerjasamakan melalui kerjasama dengan badan usaha. Nah, itu untuk biaya konstruksinya menggunakan berbagai sumber pembiayaan dan nanti untuk pengelolaannya akan dikelola oleh satu badan usaha yang dihasilkan dari lelang KPBU. Nah, jadi secara singkat kami memang ditugaskan untuk pertama menyediakan penjaminan pemerintah, yang kedua adalah melalui skema PDF. Kenapa kemudian proyek ini bisa dijaminkan oleh PII? Apa yang menjadi dasar penjaminannya, Pak? Baik, terima kasih Mbak Mira. Jadi dalam regulasi yang diatur untuk skema penjaminan infrastruktur, khususnya untuk proyek KPBU, sebagai pemilik proyek ketika Kementerian Perhubungan memutuskan untuk menggunakan skema KPBU, Kementerian Perhubungan bisa mengajukan yang namanya usulan penjaminan kepada pemerintah yang disampaikan melalui PT PII, karena PT PII seperti tadi saya sampaikan sudah mendapatkan mandat untuk melaksanakan penjaminan infrastruktur. Dari usulan penjaminan itu kita evaluasi sesuai dengan regulasi untuk disiapkan struktur penjaminannya untuk menjawab tantangan bagaimana nanti pembiayaan bisa diberikan, karena untuk proyek KPBU yang membiayai proyeknya bukan lagi dari APBN, tapi ini adalah sumber pembiayaan dari swasta, baik itu nasional maupun internasional, melalui badan usaha pelaksana yang dibentuk oleh para sponsornya yang merupakan hasil lelang dari KPBU, dan juga perbankan.
Dari skema pembiayaan itu nanti kita akan lihat bagaimana proyeknya bisa dapat pembiayaan, dan itu biasanya yang menjadi concern adalah adanya penjaminan pemerintah, karena risiko investasi jangka panjang ini di infrastruktur merupakan satu risiko yang tidak hanya di Indonesia, itu juga dirasakan oleh banyak investor untuk proyek-proyek infrastruktur di negara manapun. Nah, jadi adanya dukungan penjaminan pemerintah ini menjadi sangat penting dan kritikal, dan itulah kenapa harapannya ketika kami bisa mendukung melalui skema penjaminan yang disiapkan untuk Kementerian Perhubungan dan itu disediakan buat para investor, pembiayaannya bisa tercapai yang kita sering sebut financial close gitu ya. Pak, kalau semisal dalam proses pencarian investor tadi mungkin bisa berbagi, apakah sulit Pak mencari investor-investor terutamanya untuk proyek-proyek infrastruktur? Ya, baik, makasih Mbak. Secara umum memang investasi di infrastruktur ini menjadi satu pilihan buat para investor ketika mereka ingin mencari portfolio yang sifatnya jangka panjang. Artinya ada satu segmentasi yang sangat khusus ya untuk berinvestasi di infrastruktur, dan memang kalau bicara sektor tertentu itu juga termasuk ini sektor kereta api, tidak mudah untuk mencari investor mana yang berminat, apalagi juga misalnya ketika tahu ini lokasinya di luar Jawa misalnya gitu ya, ini cukup remote dan ini merupakan satu pilot di satu pulau di timur Indonesia misalnya. Jadi itu sendiri merupakan satu pertimbangan buat para investor untuk bisa tertarik untuk berinvestasi. Ini adalah satu keberhasilan bagaimana sebetulnya ketika menawarkan proyek KPBU, investor mana saja yang berminat dan ikut melaksanakan proses sampai akhirnya proses lelangnya bisa diselesaikan dan juga bisa menunjuk pemenangnya. Di sini semakin luas bisa kita ajak, akan menimbulkan kompetisi yang lebih sehat. Sehingga Kementerian Perhubungan sebagai pemilik proyek akan mendapatkan tidak hanya harga, tapi juga kualitas yang terbaik gitu ya, juga dari sisi kemampuan dan kapasitas mereka gitu. Jadi ini yang harapannya karena mereka saling berkompetisi, ini juga yang harapannya bisa meningkatkan kemungkinan untuk pencapaian sustainability dari proyeknya melalui mitra-mitra badan usaha yang kompeten. Pak, bicara soal penyelesaian proyeknya sendiri, apakah ada kendala pembangunan dan apakah penyelesaiannya sesuai target nih Pak? Baik, nah ini pertanyaan menarik. Satu hal yang kita pahami bahwa proyek infrastruktur ini secara alami adalah suatu proyek yang kompleks ya. Kita pertama dari sisi perencanaannya dulu ya, merencanakan satu proyek infrastruktur itu tidak mudah karena melibatkan banyak kepentingan dan banyak aspek, dan satu hal yang sering menjadi kendala adalah pembebasan tanah. Ini pun dialami di proyek ini, bahwa pembebasan tanah walaupun ini di Pulau Jawa, terutama yang mendekati ke arah kota Makassar, ini membutuhkan satu effort tersendiri yang perlu sinergi banyak pihak sehingga ini bisa dicapai. Kendala lainnya adalah bagaimana kita menciptakan satu struktur kerjasama investasi yang menarik bagi pihak investor tadi seperti saya jelaskan. Karena tanpa melihat struktur proyek atau tingkat kelayakan yang baik, mereka itu seperti air Mbak. Investor itu nggak akan mengalir kepada tempat kayak air ya, nggak akan ngalir ke tempat yang lebih tinggi. Jadi dia kalau dia lihat susah ya dia mending, dan nggak menarik dia mungkin nggak akan lanjut di proyeknya. Pak, kalau lihat animo tadi kan sudah cukup tinggi gitu, pasti masyarakat dan pemirsa yang nonton bertanya-tanya kira-kira kapan sih akan dibuka? Oke. Jadi ini sekarang kalau dari tahapannya, karena kebetulan kami ikut mendampingi seperti tadi saya sampaikan dalam proses pelaksanaannya. Yang kita pahami setelah tanggal operasi komersial yang tahap pertama, karena ini proyeknya ada 2 tahap, kita harapkan ada satu milestone di bulan Mei 2023 ini untuk ada semacam groundbreaking untuk penyelesaian tahap kedua, di mana nanti ruas yang menjadi lingkup dari proyek ini bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk ruas yang dari pabrik semen Tonasa sampai ke Pelabuhan Garongkong, tapi juga untuk ruas yang dari arah kota Makassar ke arah kota Parepare. Walaupun di situ mungkin masih ada, kalau sampai titik kota Makassarnya tadi masih ada sekitar 14 kilo yang harus diselesaikan. Yang ke ruas titik kota Pareparenya masih ada sekitar 26 kilo, tapi insya Allah sisanya yang di tengah itu sudah bisa dimanfaatkan, dan itu kelihatannya di bulan Mei 2023 paling lama ya targetnya untuk bisa diselesaikan, dan kami akan terus mensupport untuk itu. Kita doakan bersama-sama semoga bisa disegerakan begitu ya Pak. Terima kasih banyak Pak Andre, semoga proses pembiayaan infrastruktur bisa berjalan lebih baik ya Pak ke depannya. Ini kita nikmati lagi ya Pak pemandangan indah ini. Ini kayaknya best view ya Pak.
kerjasama yang baik antara investor dan pemerintah dalam membangun proyek infrastruktur sangat bermanfaat untuk mempercepat pembangunan guna mendukung kemajuan Indonesia lewat pembiayaan kreatif demi menjaga kestabilan APBN.